Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 yang beranggotakan satu Muhammad Saifuddin, yang kedua Tri Wahyu akan memaparkan materi mengenai sistem informasi pembelajaran e-learning. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian e-learning. Apa itu e-learning? Pengertian e-learning ini ada beberapa versi. Yang pertama, pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan e-learning. Sejarah perkembangan e-learning dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu CBT atau Computer Based Training. Yang kedua yaitu CBT tapi dengan perkembangan sudah membentuk paket-paket. Yang ketiga yaitu LMS atau Learning Management System. Yang terakhir yaitu LMS, menuju aplikasi e-learning yang berbasis web. Selanjutnya CBS atau Computer Based Training. Pada masa ini mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materinya dalam bentuk tulisan maupun multimedia berupa video atau audio dalam format MOV, MPEG atau AVI. Selanjutnya berkembang lagi pada tahun 1994. Nah, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Selanjutnya yaitu pada tahun 1997 atau pada masa LMS, Learning Management System. Dari sinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan yang lainnya secara standar. Selanjutnya yaitu pada tahun 1999, LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Yang ketujuh adalah perkembangan e-learning menggunakan Moodle. Apa itu Moodle? Sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk membuat dan mengadakan kursus pelatihan pendidikan berbasis internet. Dan poin yang ke-8 adalah aktivitas pembelajaran yang didukung oleh Moodle. Moodle sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Assignment. Assignment adalah fasilitas ini digunakan untuk memberikan penugasan kepada peserta pembelajaran secara online
Dan yang kedua adalah chat. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting percakapan online antara pengajar dan peserta pembelajaran, dapat melakukan dialog teks secara online. Yang ketiga adalah forum. Sebuah forum diskusi secara online dapat diciptakan dalam membahas suatu materi pembelajaran antara pengajar dan peserta pembelajaran, dapat membahas topik belajar dan suatu forum diskusi. Yang keempat adalah kuis. Dengan fasilitas ini memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun tes secara online. Yang kelima adalah survei. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan jajak pendapatan atau polling. Dan poin yang kesembilan adalah manfaat e-learning. Yang pertama adalah mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua adalah mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dan yang keempat adalah proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ke-10 adalah kelebihan sistem e-learning. Yang pertama adalah biaya, fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat, fleksibilitas kecepatan dan pembelajaran, aktivitas pengajaran, ketersediaan on demand. Ke-11 adalah kekurangan sistem e-learning. Kekurangannya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antara siswa itu sendiri. Kecenderungan mengakibatkan aspek akademik ataupun aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderungnya gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, kurangnya pengusahaan komputer